bima ahabba wa kariha, atas segala yang dia sukai dan benci, selama dia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, pada sama pada Allah, jangan sembahyang, jangan puasa, disuruh untuk berbalik kepada perbuatan zina, rishwah, perkara-perkara tertentu, itu kita tidak beritahu kepada makhluk. Tapi tentang kezaliman dan kedekatan daripada mereka, itu dengan aku. Tak saja kewajiban kita taat dan setia kepada perintah yang diberikan amanah oleh Rakyat. Jadi seperti keadaan kita sekarang. Ketika ada kita sekarang, pilihan saya sudah berakhir. Semuanya sudah mengambil posisi dan jabatan di tempatnya masing-masing. Perjanjian kita sepakati, sesiapa saja mendapatkan kepentingan suara perintah itu sudah satu kesepakatan. Maka perintah dengan kita memberontak. Kalau pada saat dengan kita tidak suka dengan kediktatoran dan dengan kezaliman pihak-pihak tertentu dalam mengendalikan urusan politik di sebuah negara. Nanti kita kata, yang kalau pada saat kita sudah bersatu padu, terus ada orang yang ingin membuat kekacauan, kacau bilau di kalangan teman, mandat bukan daripada mufti, mandat daripada bagian negeri, kita boleh menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang berkena. Jadi ini antara daripada perkara-perkara yang menimbulkan berbeda pendapat fatwa di kalangan ulama. Mungkin bertanya-tanya kita dengan Syekh Said, dengan Dr. Syekh Said Ramadan Putih yang pada saat kami berada. Saudara, ternyata sepertinya ilham yang Allah ilhamkan kepada beliau dalam rangka untuk menjaga keluarga dan juga persatuan umat, dan juga untuk melangkah kepada yang lebih ringan, irtikab akhafid dararain. Jadi sekarang banyak yang takut dengan fatwa dan sikap daripada Syekh Ramadan Putih, tapi malah nasib mereka setelah beliau dibom dan dibunuh. Sekarang apa akibatnya? Syria hancur. Jadi dengan gejolak politik dan juga dengan pembunuhan yang berlaku kepada masyarakat Syria dalam berapa puluh ribu yang mengungsi disebabkan karena melawan kerajaan. Satu, di Mesir sikap Syekh Ali Jum'ah dan juga beberapa fatwa pendapat daripada ulama Azhar yang sepertinya menyokong dengan tentara atau susah sebenarnya Asisi. Jadi kita buat kesalahan. Sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita pelajari, kalau kita samakan kamus pengajian tentang insya kita akan tidak berbeda pendapat. Di samping kita di Malaysia komen dengan benda yang kita tidak tahu pasti. Kita adakan pertemuan tentang Mesir, kita adakan seminar tentang Mesir, kita adakan forum tentang Mesir. Tetap saja kita tidak berjumpa dengan Syekhul Azhar dan juga kita tidak berjumpa dengan Syekh Jum'ah. Kita berkomen panjang lebar yang belum tentu itu alasannya. Jadi kita tak awal memperkatakan sesuatu yang tidak diperkatakan oleh seseorang dan itu fitnah. Mungkin kalau pada saat kita di posisi mereka yang pada saat kesana mentok, ke situ sangkut, ke situ kita sangkut, mungkin kita akan mengambil langkah yang lebih bijak. Jadi apakah mereka menyokong Susi tadi, Asisi, Abdul Fattah Asisi yang mempunyai makna Yahudi asal daripada Maroko, atau menyokong pihak Ikhwan Muslimin. Jadi betul seperti apa yang tadi kita katakan dalam suasana fitnah seperti itu, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berduduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berbaring lebih baik daripada yang berduduk. Maksudnya semakin mengerak kita daripada kejadian itu semakin baik.
Kembali kepada hadis dari Bapak Presiden. Nah sekarang pada saat ketika kita memberontak, demonstrasi katakan saja, pertama kekuatan dengan siapa? Kekuatan dengan tentara, kekuatan dengan kerajaan, kekuatan dengan pemerintah. Yang pertama kita akan habis bom, senjata kimia, rakyat kita, negara kita akan hancur. Bukan kemana-mana ulama kita tidak bohong, tapi sikap dan tindakan daripada ulama jauh lebih bijak daripada aktivis-aktivis muslim yang terbawa-bawa nafsu. Ya memang semuanya mendapatkan dan menginginkan akan terlaksana hukum syariat itu betul. Tapi lihat kondisi kita sekarang tidak hidup di dusun dan juga di gurun sampah. Dan kita hidup aman, lingkungan kita sambil menyamping kita adalah negara-negara maju. Dan pada umumnya negara-negara Islam boleh dipastikan akur atau todok dan seperti anak patung atau boneka kepada negara-negara berkembang. Khusus itu dengan Amerika. Itu satu yang tidak boleh kita nafikan. Yang sudah pasti, kalau memang kita sudah melantik pemimpin, maka kewajiban kita terhadap pemimpin tadi itu ke atas berlembaga dan juga atas kesepakatan dan ketetapan daripada undang-undang yang mendapatkan 50% lebih daripada sokongan rakyat dan akan memerintah. Dalam rangka pemerintahan yang memerintah kita diwajibkan untuk taat dan setia. Dalam satu kata saja, jangan salat, jangan sembahyang, jangan puasa, buat zina, melacur, mencuri, minum, itu kita tidak boleh taat. Sementara sikap mereka yang diktator, sikap mereka yang zalim, sikap mereka yang keterlaluan, kezaliman mereka dari kita bersandar mereka yang tanggung, tapi tetap saja kewajiban Anda harus Anda laksanakan. As-sam'u ta'ah, mendengar, taat dan setia. Wa ta'ammara alaikum abdul habasyi yang merupakan dengan kalian diperintah oleh seorang hamba saya daripada Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan nasihat, manazala yadan min ta'atih, barang siapa berlepas tangan, maksudnya tidak taat dan tidak setia dengan pemimpin, fa innahu yu'ta ya'ti yaumil qiyamati la hujjata lahu, maka nanti dia hadir pada hari kiamat tidak ada hujjah, tidak ada sembarang alasan dari pembela, penyokong, penyelamat kepadanya. Wa man mata, dan barang siapa meninggal dunia pada saat dia berlepas daripada jama'atan muslimin, apakah jama'atan muslimin atau jumlah bilangan yang ramai atau jama'at ahlil haq itu kesemuanya muhtamal, fa innahu yamutu bi tatan jahiliyah, dan barang siapa berpisah dengan kumpulan jamaah yang benar, jama'atan muslimin, maka pada saat dia mati dengan bid'ah terjahilin. Ala kullukum ra'ah wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masyaallah, tabarakallah. Beda hanya kalau pada saat dengan kita senantiasa diatur. Beda hanya kalau senantiasa dengan kita, hidup kita hanya senantiasa bergantung kepada orang lain. Satu kebanggaan yang wujud dalam perasaan seseorang kalau pada saat kita mendapatkan satu kehormatan dalam rumah, dalam bentuk jabatan, kedudukan, kepercayaan, maka bagaimana dengan kita boleh mengangkat maknawiyat, mengangkat himmah, rafah, keinginan dan semangat daripada seseorang. Nabi kita kata jangan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masyaallah, tabarakallah. Mungkin saja di dunia sepanjang hidup kita tidak pernah mendapatkan sembarang jabatan, tapi ternyata daripada hukum telah memberikan kita jabatan sebagai pemimpin. Tanggung jawab kita di rumah, tanggung jawab kita dengan istri, tanggung jawab kita dengan suami, tanggung jawab kita dengan anak, tanggung jawab kita dengan tetangga, tanggung jawab kita dengan lingkungan, tanggung jawab kita dengan umat. Masing-masing mempunyai beban tanggung jawab dalam kehidupannya. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang paling tidak, kalau kita tidak ada rakyat, istri tidak ada, kawin pun juga tidak ada anak, tidak ada keluarga,
Jadi bagaimana kita memimpin dan juga memberikan hamba. Jadi takkan dengan kita bersikap diktator dan zalim. Mungkin seseorang itu zalim kepada diri orang lain. Mungkin saja dia kedekut kalau kepada orang lain. Mungkin saja dia bersikap secara kasar kepada orang lain. Tidak boleh, tapi tidak boleh dengan kita kedekut dengan diri pribadi kita sendiri. Berikan dan hambanya untuk kita tahajudkan. Berikan dan hambanya untuk kita pikirkan. Berikan dan hambanya untuk sembahyang, untuk mengingat Allah, untuk mengaji, untuk ke masjid, untuk beriktikaf, untuk berbuat baik, menyantuni yatim piatu, menolong kepada orang lain. Kenapa? Sebab itu adalah kewajiban kita terhadap rakyat yang Allah anugerahkan dan yang Allah berikan kepada kita daripada anggota tubuh kita masing-masing. Tengok, pastikan kemarin berlaku dan senantiasa berlaku di mana-mana saja. Kalau ada penyempitan jalan saja, jalan tol, mesti umpam kereta akan terkadas, akan macet atau jam. Begitu juga hanya pada saat terbentang rela pada beberapa minggu yang lalu pada masa saya pergi atau satu hari sebelumnya, pada hari juga pagi harinya, ya Allah, dalam beberapa ribu penumpang yang gagal penerbangannya ditinggalkan pesawat. Satu saja itu bermasalah, kecenderungannya kepada orang ramai. Gara-gara mata boleh jadi anggota tubuh akan tersiksa. Gara-gara tangan yang khianat boleh jadi anggota tubuh akan tersiksa. Sebab dia satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Dan kita sudah dapat melihat perumpamaan daripada hadis dan bahkan yang kita saksikan. Perumpamaan daripada hadis tadi kita bersabda, "Idza tidak syaka lahu betul dan lahu sahirul jasadi bisahari wa rahmah." Apabila ada anggota yang tersakit, maka membuat anggota tubuh kita jadi sakit. Sahar, jaga malam, dan kepanasan. Gara-gara satu gigi saja, sakit gigi Allah. Gara-gara kaki, gara-gara kena kaki, gara-gara kena sakit perut saja, sehingga tubuh kita jadi gelisah. Ini gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu anggota kita bermasalah akan mengganggu dan menghambat, menyekat kestabilan, keselesaan dan kenyamanan kita. Satu buah kereta mogok mengakibatkan puluhan ratusan ribuan kereta akan terkandas. Macam itu juga perjalanan akhirat nanti. Mungkin gara-gara mata yang kita tangan ke sana sini, mungkin gara-gara tangan dengan Facebook dan juga dengan cipiknya secara haram, mungkin juga gara-gara kena mulut. Satu anggota tubuh bermasalah akan mengakibatkan semuanya akan bermasalah dan semuanya akan menerima adab dan siksaan dari Allah. Kenapa? Sebab mata aku boleh selamatkan kamu, kamu juga boleh selamatkan aku. Mata dengan jasa baiknya semuanya akan menikmati, tangan dengan jasa baiknya semuanya akan menikmati, kaki dengan kebaikannya semua akan mendapatkan martabat yang tinggi, martabat pahala, kejalan kedudukan, maqam di sisi Allah Jalla wa Ala itu dapat ditunjang oleh seluruh anggota tubuh kita. Perhiasan boleh menunjang, pakaian boleh menunjang, pandangan boleh menampakkan, telinga boleh menampakkan. Jadi sebagaimana istilah kita, rasakan berita sama kita ada peribahasanya, bukan berat sama dijijikkan sama dipikul, berat sama dipikulingan sama dibibit, gitu kan dalam peribahasa kita. Jadi pada saat kita makan itu memang terasa nikmat dengan mulut, tapi seluruh anggota tubuh kita pun juga terasa menikmatinya. Dan gara-gara kena keluar mulut terpaksa kita hentikan segala tuntutan daripada yang lain. Kaki tidak kita jalankan, tangan tidak kita gerakkan, telinga mungkin barangkali masih boleh lagi. Itu pada saat kita menikmati suatu makanan. Kadang-kadang karena tuntutan salah satu daripada anggota, kalau seandainya anggota itu tak bantu pun paling tidak aktivitasnya kita hentikan. Ya kalau lebih tajam lagi penjelasannya, pada saat yang itu punya keperluan semuanya ketika besok kerjanya, makannya, minumnya,
gara-gara kita berpindah daripada yang satu tadi, gitu kan? Atau sambil buat yang itu, sambil makan, sambil minum, sambil olahraga, sambil Facebook, marah satu kita. Tak boleh, fokus masalah. Jadi kesatuan anggota ini suatu benda yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka pada saat salah satu daripada anggota tubuh kita menikmati suatu kenikmatan, anugerah dan kejalan pahala daripada Allah, semuanya akan mendapatkan. Sebaliknya bukan seperti itu. Gara-gara kita dengan kaki yang menendang, gara-gara dengan tangan yang menampak atau menolak, gara-gara dengan tangan yang menampak atau tangan yang menempel, akhirnya seluruh anggota tubuh akan bermasalah atau akan dipersoalkan. Kalau seandainya sabit kesalahannya akan tersiksa. Nah, jadi kalau seperti itu, masya Allah dan barakallah, Allah ingin mengangkat martabat dan juga ingin mengangkat semangat daripada seseorang pada saat kita diberikan satu kehormatan sebagai seorang ra'i. Kullukum ra', semua kamu itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Kalau kita tidak ada yang dipimpin pun, anggota tubuh kita itu sebagai tanggung jawab kita. Selamatkan aku, kalau anak selamatkan orang, selamatkan diri pribadi kita, selamatkan kata kita, selamatkan mulut kita, selamatkan tangan kita, selamatkan kaki kita, selamatkan sebatang kara. Yang kalau pada saat dengan yang sebatang kara ini selamat dan masuk ke dalam surganya Allah, baik yang tersisa di dalam neraka tidak akan mampu untuk mengusir dan juga untuk mengeluarkannya. Begitu juga kalau pada dengan yang sebatang kara tersebut terjerumus dan tercampakkan ke dalam lubang di neraka, kebaikan-kebaikan orang yang baik kalau tanpa izin Allah tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Jadi kita berkewajiban selamatkan yang satu ini dulu. Kalau kita tidak mampu untuk menyelamatkan umat dan juga menyelamatkan orang lain, selamatkan diri kalian terlebih dahulu sebelum dengan kita dituntut untuk menyelamatkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Nabi memakan dengan menteri sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada orang ramai, laki-laki sebagai pemimpin kepada keluarganya, bertanggung jawab kepada mereka, perempuan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada urusan suami dan anak keluarganya, hamba saya sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap duit daripada majikannya. Kullukum ra', semuanya kalian sebagai pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinannya. Nabi kita bersabda, "Fikir tu baina syafa'ati wa pada rizqu ummati al-jannah." Kita ambil pelajaran daripada sini. Nabi kita bersabda, aku disuruh memilih antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, umatku separuh daripada mereka akan masuk surga diraih hisab pada sadiki adab. Separuh daripada umat akan masuk surga tanpa hisab. Atau pilihan yang kedua, wabaina syafa'ati, yang kedua dengan memberikan syafaat. Jadi yang Nabi kita pikirkan separuhnya ramai. Kalau untuk di zaman kita sekarang jumlah masyarakat Islam tidak kurang daripada dalam 1000 juta lebih. Dalam Islam sekarang ini bagaimana jumlahnya sejak daripada zaman Rasul sampai kepada hari kiamat nanti dengan jumlah bilangannya tidak terhitung. Katakan saja kalau sampai tidak kurang daripada dalam 20 bilion atau juga 100 bilion atau triliun sekalipun, tapi masih ada separuh lagi yang dipikirkan. Bagaimana kalau pada saat dengan mereka masuk neraka? Nanti kita tidak merasa bahagia, nanti kita tidak merasa tenang dan nyaman. Dalam sebuah hadis dinyatakan, aku tidak akan bilang aku tidak akan pernah ridha, restu, selalu harmoni, senang, sedangkan masih terdapat satu orang daripada umatku di dalam neraka. Yang saya maksud, kalau baginda begitu sayang dengan kita, begitu cinta dengan kita, tak ada hubungan keluarga kita dengan Rasulullah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Beliau sebagai makhluk Allah yang teristimewa ternyata tidak berkenan masuk surga pada saat ketika dipersilakan, melainkan kalau pada saat dengan umat bersama beliau ikut sekali dengan beliau masuk ke dalam surga. Masya Allah, ihtimam perhatian yang semacam itu kita ambil berat
maksiat. Kita ambil berat sebab kita sama-sama satu rumpun. Kita ambil berat sebab kita sama-sama bahasa. Baginda tidak sama bahasa dengan kita, tidak sama negara dengan kita, tidak pernah jumpa kita, tidak pernah ketemu kita, dan tidak pernah mendapatkan jasa baik sedikit pun daripada kita. Tapi ternyata dengan baginda ambil berat tentang masa depan kita seperti itu. Kalau separuh daripada umat masuk surga, itu sudah lebih daripada memadai. Tapi bagaimana dengan nasib yang separuhnya? Nabi kita kata aku tidak memilih yang pertama, aku ambil asyafaat, yaitu leluasa, kemampuan, kodrat, wewenang untuk memberikan pertolongan. Sebab yang itu muatan lebih sempurna dan lebih merata, boleh bagi bantuan kepada sesiapa saja daripada umat-umat yang tersiksa. Nabi kita bersabda, syafaat di ahli kabair di ummati, syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tergabung dalam dosa-dosa besar. Ceramah politik kadang-kadang orang zalim, diktator terungkapkan kata-kata masuk neraka. Sabar. Orang yang tergabung dengan dosa-dosa besar itu akan mendapatkan layanan kasih sayang lebih daripada baginda. Nabi kita kata Allah peruntukkan syafaatku kepada mereka-mereka yang bergelema dalam dosa-dosa besar. Seperti itu mahabbah baginda kepada orang-orang yang tergabung dosa-dosa besar. Kita tutup, kita laknat, kita benci, kita bukan, dan kita doakan kehancuran dan kebinasaan kepada mereka atas dasar apa saja. Mungkin atas dasar karena rebutan politik, rebutan kursi, atau beda politik, atau dengan yang seumpamanya. Kalau dengan antum beda melihat kufur saleh bawah antara kufran bawahan, kekufuran yang pasti dan jelas, jangan kita kafirkan. Jangan sekali-kali mengkafirkan kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah merupakan penjamin yang tidak ada tandingan dan juga yang tidak ada duanya. Dengan semata kata tadi itu Allah berjanji daripada beberapa hadis Rasulullah, kalau tersiksa sampai hancur tubuh seperti apapun, tetap kesedar yang mengucap itu akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Jadi sebagaimana Allah bersifat rahman, rahim, pengasih dan penyayang, Nabi kita juga bersikap pengasih dan penyayang. Haruslah juga dengan kita bersikap seperti itu. Kita nasihati, kita akan mudzakarah, kita akan pembicaraan, kajian. Mungkin yang pada suatu ketika hatinya menerima kebenaran daripada kita, tapi pada saat kita cerca dan juga kita caci, cercaan dan cacat tidak akan membawa kepada kebajikan. Kenapa memilih syafaat di antara ahammu akmal, lebih merata dan lebih mencukupi, atau nahanil muttaqin? Apakah syafaat kepada tuntut guru, pelajar, yang mengaji, yang baik, yang etika, yang kemuka, yang puasa, yang zakat? Tidak. Syafaat itu nanti Nabi kita bersabda, lil mutanawwisin al-khata'in, bagi orang-orang yang ternodai, yang tercemarkan emis nama baiknya dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Riwayat di ahli kabair min ummati, kepada orang-orang yang tertabit dalam dosa-dosa besar. Itu syafaat Nabi kita nanti pada hari kiamat. Jadi kesimpulan daripada hadis itu, yang walaupun dengan kita tidak sependapat dan juga tidak seirama, dan kita tidak setuju dengan politiknya, dan juga kita tidak setuju dengan cara kepemimpinannya, dan kita tidak setuju juga dengan kezaliman dan kedektatorannya, tapi jangan sekali-kali kita kafirkan, jangan sekali-kali kita katakan awak masuk neraka, jangan sekali-kali kita katakan atau kita menghakimi dan berponis seseorang akan kekal abadi di dalam neraka jahanam. Waliyadu billah. Man sabara ala laqwa'iha nanti ke Madinah, bekali diri dengan ketabahan dan kesabaran, tapi jangan sampai kepada dengan kita ditipu. Kabar aja, kabar bilang bersabar, jangan ajari karena waspadanya juga kena berhati-hati. Kadang-kadang sponsor kita itu masalah tebar-tebar untuk kali kita dengan kesabaran yang lebih, tapi tempat yang sama dia mencuri kita, dia mengambil kepentingan dan juga dengan peluang kita. Bagaimana kalau
Mercedes itu dengan bus yang besar tuh namanya syafaat, harganya adalah 2 jutaan real Saudi, 1 unit bus yang digunakan sama Sabtu di Mekah, itu harganya adalah 2 jutaan. Ya, jamaah haji, bagaimana buat haji susah dikawal? Ada juga rasa cemburu kalau berusaha dengan kita guna bas gunung. Nah, jadi kadang-kadang dengan kita punya sponsor haji sabar, memang macam itu keadaannya, kita kena tabah, kita kena sabar betul. Tapi tidak sampai kepada takdirnya kita sabar pada saat kita ditipu. Duit kita tadi itu cukup untuk kita naik kereta atau dengan bus yang lebih selesa, tapi ternyata sepatutnya dia bayar sewa kira-kira dalam 5.000, dia keluar dari 3.000 saja, 2.000 masuk dalam poketnya. Nanti pada akhirnya sabar, itu satu dalam penipuan. Maka tidak boleh sabar pada itu. Kita kena tauhid, kita kena usulkan, tidak perlu cara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca giliran jangan tuh baca. Mujahadah melawan mereka sebelum mujahadah melawan musuh, melawan mereka. Di antara daripada dua mata yang tidak akan disentuh di api neraka, mata yang menjaga di jalan Allah melawan mengaku, dan juga dengan mata yang menangis karena takut. Hadir sekolah. Dia nanti di Madinah, muslimat kalau pergi Madinah, di Madinah di Mekah banyak cobaan dan juga banyak cabaran. Yang pertama cuacanya, kalau panas terlampau panas, kalau dingin terlampau sejuk suhu, kadang-kadang sampai keluar darah. Sejuk, geger 2, 3, 4 sampai sekian pun kadang-kadang juga masih kedinginan. Jangan belum, mungkin kena tipu, mungkin sejadah kita kena pijak. Mungkin juga tempat kita kena hampir berjam-jam kita duduk di situ, kamar, tahunya dia yang di depan kita. Akhirnya kita sudah di punggung dia, tumpah hati kita. Nanti kita kata yang sabar atas cobaannya, yang sabar atas penderitaannya, yang sabar atas ujiannya, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. Ini di Madinah. Jadi berkalilah kita dengan ketabahan dan kesabaran, orang makan, orang minum. Kadang-kadang harus kita tempuh jarak yang begitu jauh, kadang-kadang dicerca di olok-olok semua ke Pakistan dan juga India, Pakistan, Bangladesh. Banyak yang berjualan di kalangan India, Pakistan. Mereka yang banyak penjualan. Kalau tidak orang Arabnya jadi bosnya, tapi kata orang Arabnya juga ada alasan juga. Kalau ditawar dia marah, sebab dia tak ada ketemu. Pelanggan banyak ramai, semuanya pilih bayar, ambil bayar. Terus dengan kita stay di sini, kita tak banyak pelanggan. Kita senang menawar, Korea 5, 6, 7 harga mati. Cuma begitu juga. Harga tak murah. Itu harga jual 10 dengan harga satuan sama. Harga satu unitnya 9, kalau 7,5. Roh, bagi. Dia usir kita. Beda. Kalau sedikit kita tidak usir. Tetap kita tidak akan kurangkan. Manis Allah yang mau bil Madinah, di para siapa mampu mati di Madinah, mampu boleh untuk mati di sana, falyamut biha, tapi itu bukan termasuk kita. Sebab aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mati di sana. Itu kemuliaan bagi orang yang mati di kota Madinah akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Kau pada saat anak seorang laki-laki bersendawa di hadapan bagi itu keluar angin karena perut sudah penuh. Apa nama kue tadi? Banyak tadi itu. Sering buka satu baru satu ada lebih daripada 5 macam. Kita makan sampai penuh, orang makan, mereka makan, tidak ada yang makan bertambah. Angin keluar karena terisi makanan. Asal maksudnya dari situ. Jadi Nabi kita kata hentikan sedawa
sudah makan itu. Kok pada usaha? Sebab orang yang paling lapar daripada hari kiamat itu adalah orang yang paling panjang dan yang paling banyak kenyangnya di dunia. Kita ini ada orang yang paling lapar tidak kira-kira. Masa kita malas lapar dengan hati kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Saya jujur saja, ini nafsu. Pada saat kita makan bersama lauknya sedikit, mesti dengan kita ingin ambil ketujuan yang paling besar. Ada keinginan besar tuh. Jangan-jangan dengan kita belakangan. Kalau pada saat lauknya banyak, apa kita ambil belakangan. Tapi kalau pada saat kita tengok lauknya sedikit, sampai orang masih santai lagi, masih simpang lagi, masih baru saja ngomong nasi, kita ambil duluan. Oh, mangkok lauk ada itu. Supaya dengan kita leluasa memberi ketujuan potongan yang paling besar. Tak kisah yang belakangan dapat lauk-lauk tak masalah. Kenapa? Karena dia terlambat. Kita kena kita siapa cepat dapat. Mana sikap kita, sifat mengutamakan orang lain daripada diri pribadi dia sendiri. Itu makna yang paling kenyang-kenyang di dunia. Orang yang paling banyak pahala nanti di akhirat. Jadi dikatakan sahabat Nabi tadi itu ada nama sahabat yang bergerak di depan sahabat itu dikatakan selama tidak kurang daripada 30 tahun tidak pernah kenyang. Maka berarti sebelum kenyang karena terlihat dengan pusat daripada baginda Nabi kita tadi. Qala fa in atwalakum ju'an yawmal qiyamah, orang yang paling panjang masalah pada tidak akhirat itu adalah orang yang paling banyak. Supaya paham. Apakah tidak boleh kita makan sampai kenyang? Bukan macam orang yang senantiasa kenyang dan memikirkan perut berarti akan terabaikan sembahyang yang sudah tertinggal orang kenal, masak sebetulnya saja. Tapi karena kita pikirkan perut kita, tak pikir kolesterol naik, badan naik, gemuk lagi, besar lagi. Ya Allah, semakin seminggu semakin tambah timbangan berat. Orang yang hidupnya kena perut tak akan mungkin masakan hanya dengan satu mata, lauk satu mata, mesti dua tiga mata. Sebab kalau tak buka selera dengan yang ini, dengan yang itu, ada lagi belacannya, ada lagi puduknya, ada lagi kecapnya, ada lagi sambalnya, itu sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian kita tuh bahasanya lauk dengan nasi. Untuk apa benda-benda tadi? Untuk penyedap. Supaya terbuka selera makan, supaya kita boleh makan banyak. Jadi makna daripada orang yang paling kenyang, orang yang menghabiskan waktu untuk keperluan makan dan minum. Maka pada saat waktu kita terhabiskan dengan makan dan minuman, kita akan menjadi haus daripada ibadah, jumur daripada pahala, lapar daripada pahala, laparnya dengan kebaikan, laparnya dengan zikir, laparnya dengan tasbih. Orang yang paling panjang lapar daripada di kiamat, sebab disebabkan karena kenyang makanan dari dia mengulur waktu dan peluangnya, itulah yang menghabis kesempatannya untuk beribadah. Saya qulu bi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar, akan tiba nanti saja dengan umatku kumpulan-kumpulan yang tidak percaya dengan takdir. Jadi semalam coba bayangkan kalau seandainya Anda hadir, kalau seandainya Anda ikut campur, kalau seandainya Anda bertanding, gak bakal mungkin ya benar. Itu berarti bertanding itu adalah Tuhan yang menentukan menang dan kalahnya seseorang. Katakan ma'qaddar ma'qudir yakun, apa yang Allah takdir itu akan berlaku. Kita hanya setakat sebabnya saja, usaha ikhtiarnya saja, tapi tetap kesudahan yang menentukan itu adalah ketentuan takdir daripada Allah. Baca inna likulli ummatin majusa, tiap umat itu ada majusinya. Wa inna majusa ummati, dan majusi daripada umat baginda Nabi itu adalah orang yang berdustakan dengan qadar. Jadi dia percayanya hanya dengan usaha. Sebenarnya di balik daripada usaha ada ketetapan takdir. Bagaimana sampai tidak hamil, bagaimana sampai tidak berjaya, bagaimana sampai tidak berhasil, bagaimana sampai tidak untung, bagaimana sampai sakit. Orang-orang kaya
kesehatan. Berapa kali sebulan? Tak ada. Sekali setahun pun tak ada. Dulu saja saya pada usaha berpikir kadang-kadang dari Dr. Ilyas, saya ngecek dulu kolesterol, darah tinggi, kemudian asam urat, dan apa lagi, kencing manis. Alhamdulillah tak ada. Ya, senang sekali. Tapi selepas itu sudah tak pernah makan apa saja saya makan. Bukan saya salah, orang menghidangkan yang salah. Lihat makan kambing, makan lemak, makan semuanya makan. Kesiannya pesan tadi makan tadi baca untuk prinsip kita. Supaya tidak bagi hidup yang lupa makan. Muslimah dan baju takut kita tadi sebagai tanda terima kasih kita kepada yang menyajikan atau kepada istri kita itu makan. Ya. Ternyata justru orang yang check up tiap bulan, tiap minggu lebih teruk kesehatannya daripada kita yang tidak pernah berobat langsung. Maka kesehatan ada berapa orang? Jantung ada pakannya, kemudian darah ada pakannya, lagi kulit ada pakannya. Tapi ternyata kita lihat kulitnya, ya Allah, ada kurang, macam-macam penyakit kulit juga. Makanan setelah maghrib datang makan, jangan betul. Malam tak pernah keluar takut kalau terganggu dengan angin malam. Subuh tak pernah ke masjid kalau terganggu dengan angin pagi. Tak pernah bangun subuh. Pukul 8, 7 bangun, cross gigi, semuanya. Ya Allah, di dalam bilik air ada cermin, ada obat-obatan, ada minyak harum, kemas rapi. Kalau dibanding-bandingkan barangkali tandasnya orang tadi itu lebih cantik daripada bilik tidur kita. Semuanya serba daripada keramik. Tak ada kotoran, tak ada najis, tak ada benda yang mengganggu kenyamanan kita pada waktu kita buang air. Biar dibuang tetap bau busuk, daripada dilakukan. Baunya macam terang itu tidak pasti. Yang kita tanyakan, bagaimana kita boleh sakit? Kalau kita sakit, macam-macam sedang. Sebab kita kadang-kadang pakai sepak pada waktu kita masuk ke bilik air. Kadang-kadang bilik air itu juga kotorannya masih ada lagi. Jadi tidak kurang penyakit mungkin menjangkit. Baca-baca saja kalau sakit. Maka kadang-kadang bikin jalan. Terbuka. Ternyata didalamkan dengan macam-macam cuaca dan juga macam-macam bakteri. Maka mau basuh tangan di mana tadi. Kemudian kemudian dilayan sebenarnya dengan garpu, dengan cangkah, dengan sendok yang bersih. Kemudian makannya dipastikan dulu. Nah, ada yang diperangkat yang 3-4 hari yang lalu itu tak ada. Fresh semuanya, baru disajikan, baru dibeli. Tapi sakit juga. Coba kalau tengok masuk hospital, kadang-kadang lebih ramai orang-orang kaya yang sakit itu tadi dengan orang-orang miskin. Wajar, sebab kalau orang miskin masuk hospital tak ada duit, nak bayar macam mana? Hospital memang cantik lah, bayarnya mahal. Orang miskin masuk itu beda. Bagi orang kaya sakit ramai-ramai, banyak yang sakit supaya hospital tadi itu dapat untung banyak dan juga dengan guru-gurunya dapat tunjangan gaji yang memadai. Tapi kalau seandainya orang-orang miskin yang masuk hospital itu nak dilayani rugi, nak bagi obat rugi, nak biarkan mati saja mereka. Yang pelik itu tadi, bagaimana orang yang berjaga-jaga boleh sakit. Nah, itu dia rasa takdir. Masya Allah, tabarakallah. Dah berkumpul, tinggal kalau tak ada makanan. Yang ini baru satu malam berkumpul, besok hari sudah hamil. Buat tundangan seperti apa sih? Dapat cetak uang 1 kali tendang masuk kita 31 kali tendang 3 tahun dah belum dapat anak lagi. Kalau kita tentu seminggu masuk minggu kedua istilah hidang muntah-muntah. Itu takdir dari pas Allah Jalla
Bismillahirrahmanirrahim. Yunsab akan didirikan nanti pada jam pengkhianat bendera pada hari kiamat. Oh, bendera besar di atas gunung Jurang, di atas gunung Krian. Mana yang semua orang boleh baca dan juga boleh tengok, tapi kita bersadar akan ditegakkan dan akan didirikan bendera pada hari kiamat ini pada tiap orang yang khianat. Maka tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Imam Muhammad, imam kepada rakyat, maksudnya kan dikatakan tidak ada zina yang lebih parah daripada zina orang yang tua, dan tidak ada kezaliman yang paling besar daripada kezaliman seorang pemimpin. Apalagi yang kita harapkan? Kita sudah pemimpin, kita sudah berada pada puncak kepemimpinan yang tertinggi dan yang teristimewa. Kenapa bersikap zalim? Mereka melatih kita bukan untuk dizalimi. Mereka memberikan kepercayaan kepada kita bukan untuk disakiti. Mereka memberikan amanah dan sokongan dan membangkang kita pada hari tersebut agar kebaikan kita yang akan datang menyusul kepada mereka, bukan untuk dicemarkan pandangannya, pendengarannya, perasaannya, hati dan pikirannya, bukan untuk membabitkan mereka kepada benda-benda rusak dan juga dengan perkara-perkara yang terkutuk. Tidak ada kezaliman, penipuan dan pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin. Nanti kita bersabda, man hamala alaina silah, seseorang yang mengangkat senjata, siapa saja yang mengangkat senjata, man hamala alaina silah, barang siapa mengangkat senjata maksudnya untuk memusuhi, baik itu dengan yang menjadi amir kepada mereka atau juga kepada umat baginda Rasulullah SAW. Nanti kita bersabda, Allah amiri, orang yang taat dengan amir aku, menteri aku, imbalanku, berarti dia taat kepadaku, dan orang yang taat kepadaku juga taat dan setia kepada Allah. Allah Rasulullah SAW, bukan daripada umatku seseorang yang mengangkat senjata. Peristiwa-peristiwa dari peristiwa kita tahu, kalau seperti ini disambung dengan peristiwa Tanjung Priok, dalam berapa puluh ribu mahasiswa yang terbunuh itu di zaman presiden yang telah lalu. Peristiwa Mali pada tahun 83-84 semuanya tahu, itu namanya Pancasila. Nabi kita tidak akui orang itu sebagai umat, tapi kalau pada saat ada nama individu yang disebut, itu kita kena tanya, kita kena pastikan, kita tidak boleh mentakfir seseorang kecuali kalau dengan kekufuran yang jelas. Memang yang melempar Al-Quran itu kafir, tapi apakah akan kita kafirkan langsung kepada orang yang melemparnya? Mungkin melemparnya karena terpaksa, mungkin melemparnya karena dia tidak tahu, mungkin melemparnya karena dia tidak sadar, mungkin melemparnya pada dia dalam keadaan mabuk, banyak kemungkinan. Maka yang merebut sudah ada ketetapan hukum hakamnya, tapi kalau untuk dilekatkan kepada seseorang itu maka kita istifsar, kita tanyakan dan kita pastikan terlebih dahulu. Bukan daripada umatku orang yang akan senjata dan gunakan kekuatan untuk memerangi kami. Qala inna sallallahu jannati lan jannati, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, ji'abil mauti, mati akan dihadirkan, kematian itu akan dihadirkan, maka yuj'ala sehingga diletakkan antara surga dan neraka. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan kita kepada besi api, Allah juga Maha Kuasa untuk memperlihatkan kita bagaimana anginnya sebenarnya. Kita boleh tengok angin? Tidak boleh. Yang tidak boleh dilihat dengan kuasa Allah boleh dilihat. Yang tidak boleh didengar dengan kuasa Allah boleh didengar. Yang tidak boleh dimakan dengan kuasa Allah boleh dimakan. Tidak mustahil yang pada suatu ketika nanti ternyata dengan mata kita sudah mempunyai ketajaman untuk melihat angin yang bertiup. Cuman kalanya
Bagaimana warnanya? Bagaimana rasa angin? Angin itu rasanya macam mana? Ya memanglah. Kalau pada saat kita di tandas, kita tencung air tandas, kita tencung bau tandas, gosok, itu bukan anginnya yang berbau, itu daripada bauan yang berbau. Tapi kita nak tahu betul angin yang begitu bagaimana baunya. Angin yang begitu macam warnanya, itu tidak boleh dilihat dan juga tidak boleh didengar dan juga tidak boleh kesal. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dulu tidak pernah kita dengar besi boleh bercakap-cakap. Sekarang besi sudah bercakap-cakap. Nih daripada besi, nih baterai daripada besi, handphone daripada besi. Nabi kita dah meramalkan kesana bahkan dibuat daripada manusia akan tiba saatnya nanti dengan umatku di akhir zaman. Sispun anak alis lepak boleh bercakap-cakap kalau dipanggil gitu. Kalau ini bercakap betul saja boleh saja. Tapi alis lepak boleh bercakap-cakap itu hebat. Itu teknologi Jepang belum sampai di situ. Itu teknologinya Allah Jalla wa Ala. Paha seseorang boleh kontrol apa yang dilakukan oleh ahli dan keluarganya. Nah, itu nanti di akhir zaman seperti yang tadi kita sampaikan. Hadis yang diriwayatkan di sini mati. Mati itu tak apa macam mana mati? Apakah mati itu besar? Apakah mati itu ringan? Apakah mati itu hitam? Apakah mati itu putih? Apakah mati itu menakutkan? Kita takut dengan mati, tapi kita tak pernah tengok. Hari kiamat nanti ahli surga di dalam surga, ahli neraka di dalam neraka, sumaji'at di kemudian dengan kematian itu dihadirkan dan disoreh antara dua kumpulan. Dikatakan tidak ada yang paling menyedihkan, yang paling menyedihkan